harta, tahta, rupa. Simpelnya, 3 hal inilah alasan utama kenapa lo sering ditolak dan hidup lo selalu susah. Gua akan to the point aja. Kalau kecerdasan, karakter, kebijaksanaan, karisma, dan koneksi juga berpengaruh buat kesuksesan lo. Tapi faktor utamanya tetap harta, tahta, dan rupa. Sebelum gua bahas lebih detail lagi tentang harta, tahta, dan rupa, gua mau pesen ke lo. Ketika lo nonton video ini, lo perlu jujur ke diri lo sendiri. Terima kondisi lo saat ini, dan bersiap untuk berkembang. Ada beberapa statistik yang ingin gua share. Gua paham kalau yang namanya data dan statistik bisa kurang sesuai dengan realitanya. Entah karena metodenya, sampelnya, atau pengumpulan datanya. Tapi seenggaknya, dengan data ini, kita bisa tahu di mana posisi kita sekarang. Oke, kita mulai aja dari harta. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2021, pendapatan penduduk Indonesia naik menjadi 62,2 juta per tahun, atau bisa disebut juga 5,18 juta per bulan. Sedangkan rata-rata upah buruh di tahun 2022 masih 2,89 juta. Untuk total kekayaan, berdasarkan Statista Research Department tahun 2019, sebanyak 82% atau 4 dari 5 penduduk dewasa Indonesia memiliki total kekayaan di bawah 150 juta rupiah dengan kurs dolar 15.000. Jadi, kalau lo masih termasuk kaum mendang-mending di bawah UMK, di bawah statistik tadi, kayak gua, ya wajarlah kalau lo juga kena mental, nggak punya reputasi, sering tak dianggap, dan ditolak sama gebetan. Ini baru buat masuk tier rata-rata aja lo ya. Bukan di atas rata-rata, apalagi top tier. Oke, sekarang kita lanjut ke tahta, atau yang biasa disebut juga sebagai status. Kalau menurut sensus 2020, penduduk kita yang tamat kuliah baru 8,5%, dan yang lulus S1 baru 4,25%. Jadi nih ya, kalau misal lo cuma lulusan SMA kayak gua, ya kita tahu diri aja bro, jaga ekspektasi lo masalah pekerjaan dan pasangan. Followers atau subscriber. Menurut genmuda.com, untuk layak disebut influencer dan dapat endorse, minimal followers yang harus lo punya itu ada di angka 2.000 follower. Dan kalau menurut fikkompas.com, lo perlu 20.000 follower buat layak disebut sebagai selebgram. Dan untuk subscriber, YouTube sendiri sudah bikin aturan kalau channel mau monetisasi. Minimal lo harus punya 1.000 subscriber. Jadi, kalau misal jumlah followers dan subscriber lo masih di bawah 2.000 dan baru bikin channel YouTube kayak gua, ya kita belum layak buat dibilang famous. Dan jangan harap lo udah diperlakukan beda sama orang-orang. Jabatan dan keturunan. Ini yang agak sulit diukur, tapi bisa banget buat dirasain. Ingat kan waktu lo lihat perlakuan orang-orang ke mereka yang punya jabatan tinggi, baik di perusahaan atau di dinas tempat lo kerja, atau orang-orang yang punya pengaruh, atau dihormati di lingkungan lo, kayak kiai, ulama, sesepuh, pak lurah, juragan toko, juragan tanah, dan lain-lain. Ingat juga kan bro, perlakuan yang didapat sama keturunan dan famili dari orang-orang VIP tersebut, mereka selalu disegani dan semua orang rela jadi babu cuma buat deket sama mereka. Bandingin aja sama perlakuan yang kita dapat yang cuma rakjel ini. Jangan sampai gua perlu bahas juga perlakuan sama omongan tetangga, juga saudara waktu kita masih pengangguran. Sedih dan bete juga kan kalau diinget. Sekarang kita lanjut ke topik yang menurut gua lo semua pernah rasain. Rupa. Gua akan bagi menjadi 3 bagian. Face, wajah dan rambut. Body, bentuk dan tinggi. Dik, ukuran dan ketahanan. Sekarang gua akan bahas singkatnya dulu. Gua baru akan bahas lebih detail di video gua berikutnya. Ini beberapa poin utamanya. Rasio panjang dan tinggi wajah, area mata, mata pemburu dan mangsa, sudut gonial,
pertumbuhan ke depan, garis rahang lemah dan garis rahang kuat, ketebalan rambut dan kebotakan, sebelum dan sesudah oplas. Lanjut ke bentuk tubuh, rasio pundak ke pinggang, tebal leher, dan yang terakhir tinggi badan. Data dari NCD-RISC menyebutkan bahwa rata-rata tinggi pria Indonesia 163,8 cm, sedangkan dari World Data, untuk pria umur 18-25 tahun, tinggi rata-ratanya adalah 166 cm. Lalu, Kemenkes Republik Indonesia menyebutkan tinggi ideal pria Indonesia adalah 168 cm. Jujur, ketika gue baca data ini, gue nggak bisa bayangin perasaan teman-teman gue yang boro-boro tingginya termasuk tinggi atau ideal. Rata-rata aja kagak sampai. Sedih gue bacanya, karena gue inget gimana perbuatan teman-teman gue, baik itu cowok atau cewek, yang suka bully dan diskriminasi ke teman-teman gue yang kurang hoki masalah tinggi badan. Oke, sekarang kita ke topik selanjutnya. Kita akan bahas topik yang bikin banyak cowok insecure. Dik, riset yang dilakukan oleh World Data menyebutkan rata-rata panjang penis orang Indonesia 11,67 cm. Sedangkan dunia 13,58 cm. Lalu, waktu ideal intercourse adalah sekitar 7-13 menit. Nah, lo perlu inget bro, kalau data barusan itu baru rata-rata lo ya, alias masih B aja. Udah lihat banyak data kan kita barusan? Sekarang gue tanya ke lo ada di posisi mana? Jadi nih ya, kalau misal lo belum di atas rata-rata banyak data dan statistik tadi, gue saranin aja nih. Tapi saran gue ini bebas lo ikutin atau enggak. Gak usah ngarep dulu lah buat jadi player atau fuckboy. Sebelum gue akhiri, masih ingat pesan gue di awal? Sudah jujurkah lo ke diri sendiri? Apa lo udah bisa nerima kondisi lo sekarang? Dan yang paling penting, siapkah lo buat berkembang? Gua tunggu cerita lo di kolom komentar.